Ya, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada Family Ministry pada saat sore hari ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kesaksian dan juga akan diberkati dengan firman Tuhan dan juga akan dilanjutkan dengan bincang-bincang sampai akhirnya nanti kita doakan supaya Tuhan menolong kita sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik sampai selesai. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita semua di sini memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang ajaib. Bahkan Dia sanggup memulihkan kita. Dia dahsyat yang memberkati kita. Sore hari ini kita rindukan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kita walaupun kita dari berbagai tempat, namun dapat disatukan dalam ibadah Zoom ini. Kita katakan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa, doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi
sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, Kau turun tangan memberkati kami ketika kami bersatu di dalam doa, dalam ibadah ini Tuhan. Kau hadir dengan kuasa melawat kami Tuhan. Segala pergumulan hidup, sakit penyakit, bahkan juga apapun pencobaan yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan kami juga akan diberkati dengan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu yang menambahkan hikmat bagi kami Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu membawa kami semakin kuat menghadapi segala situasi. Kami tidak dapat menghalau, tidak dapat menghentikan masalah yang datang Tuhan. Jika Engkau mengizinkan masalah apapun yang datang, semuanya pasti terjadi. Tapi kami mohon hikmat yang daripada-Mu. Engkau Allah kami yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Silakan doa pembuka semuanya. Ya, mari kita satukan hati ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sore ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Bapak Nikolas Tiang Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kiranya ibadah Family Ministry Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir,
Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan, kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kalau ada yang mau kesaksian, 2 orang boleh. Atau Ibu Mila ya, yang pertama kali hadir, boleh memperkenalkan diri, Bu. Silakan. Selamat sore. Sore. Shalom. Halo. Ya, nah, saya udah 2 apa 3 kali sudah ngikut ini. Oh iya. Bu Christine Kelvin ya? Adiknya Ibu Christine. Oh, yang dari itu ya, Perancis ya? Makassar. Bu Christine-nya di Perancis, kalau saya di Makassar. Iya. Terima kasih Bu Bila. Luar biasa, Tuhan berkati. God bless. Terima kasih. Amin. Mungkin ada kesaksian Bu, silakan. Cuma mau bilang saja bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita dengar sekarang keadaan dunia semakin tidak menentu, tapi bagi kita yang selalu datang dan bersekutu kepada Tuhan, dan inilah alasannya saya juga mengikuti family ministry ya, family ministry. Pas kalau ada waktu bertepatan kita bisa ikut, karena memang Tuhan sudah bilang bahwa hari-hari ini jahat, makanya pergunakan waktu. Pokoknya kalau ada waktu untuk beribadah ya, seperti contohnya Zoom ini, kita ikut ya. Puji Tuhan, saya boleh mau saksikan saja bahwa keadaan apapun, puji Tuhan kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu saja kesaksiannya, biar Tuhan di hari-hari ke depannya tetap menyertai dan melindungi kita, dan kita semakin haus dan lapar akan Tuhan, bukannya lari dari keadaan sekarang, tetapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, amin. Amin. Ya, terpuji Tuhan. Bu Mila, hamba Tuhan juga? Ya, enggak cuma pelayan Tuhan aja, singer. Oh ya. Ya. Nah, kalau Ibu boleh bisa sharing firman, nanti kita jadwal Bu, nggak apa-apa, seperti Bu Christine. Nanti Pak. Terima kasih Bu Mila ya. Ya, Tuhan berkati. Ada Pak Sijabat nih, Pak Sijabat mana nih? Shalom Pak Sijabat, boleh Pak Sijabat perkenalkan diri dulu. Sijabat yang mana nih Pak? Sijabat yang di Nias. Oh, shalom. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Mengenalkan diri, nama Pandra Noki Sijabat, tinggal di Nias, istri 1, anak 3, melayani di Nias. Ini anak saya ngintip ini. Haleluya, luar biasa. Ya, ini anak saya yang bungsu. Anak saya perempuan semua. Puji Tuhan. Yang pertama tahun ini tamat dari SMA, dia pemusik kami di gereja. Jadi saya melayani sekitar 10 kakak. Ya, suka duka dalam pelayanan ini, puji Tuhan bisa dilalui. Karena kalau kami di sini pernah saya alami putus bola lampu aja lapor pendeta. Oh iya. Iya. Jadi makanya banyak orang tua kalau anaknya dicita-citakan, jarang orang tua menginginkan jadi pendeta. Ya, mungkin ke sekolah yang lain dulu. Kalau nanti nggak sanggup biaya, baru disekolahkan ke sekolah pendeta. Sepertinya seperti itu kebanyakannya. Tapi selama jadi orang banserap ya? Biaya, iya banserap. Selama orang tuanya sanggup biaya, saya perhatikan
orang tua mengejar pendidikan apa? Kedokteran. Kalau dia sanggup. Baru ya ke IPB, ITB sana. Jarang. Ya nanti kalau yang dapat beasiswa, barulah ke sekolah teologi ya. Family. Jadi teringat tentang stroke tadi di awal pernah diceritakan ada kena stroke. Saya juga dulu pernah terkena stroke waktu diklat di Pematang Siantar, Balai Diklat Kehutanan. Jadi di situ kami dikasih menu semua serba udang. Oh, Mau sayur ada udangnya dan santan selalu padahal ada. Jadi saya waktu itu lagi pendidikan diklat terkena stroke ringan, tangan kiri saya nggak bisa terangkat. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya datang dalam keadaan sehat ke tempat diklat, masa pulang harus stroke. Ya, saya di dalam doa mendapat seperti ide apa yang harus saya perbuat. Lalu saya pergi ke ibu dapur, saya bilang, tolong buat sama saya jus. Jus apa, Pak? Jus bawang putih, jahe, nenas. Dibilang, wah, jus apa itu? Saya bilang, bikin saja. Nanti berapa biaya jusnya saya bayar. Jangan pakai air. Airnya air nenas. Puji Tuhan, selesai diklat, saya kembali dalam keadaan sehat. Amin. Saya rutin minum bawang putih. oh, Kemurahan Tuhan. Amin. Ya, artinya saya teringat firman Tuhan juga, hati yang gembira adalah obat. obat. Jadi ketika dalam keadaan sakit, saya tidak boleh stres. Amin. Gembira. Kegembiraannya didapat dari memuji Tuhan itu. Bukan kegembiraan yang lain. Karena ada kegembiraan yang ditawarkan dunia juga. Tapi hati saya bergembira menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan itu. Mungkin itu kesaksian saya. Ya. Pelayanannya di gereja mana, Bang? Saya melayani sekarang dan memang baru bergabung di Gereja Kristen Setia Indonesia. Dulu sempat di GKBI. Oh. Itu pusat sinodenya di Pulau Jawa, Bang, ya? Iya, di Jawa, di Jakarta. Ada berapa kakak tadi, Bang? 17 berapa? 10 kakak. Di Nias Selatan, Nias Kota? Saya di Gunung Sitoli. Nias ada 4 kabupaten, 1 kota. Ya. Dan memang saya dulu sempat melayani di Nias Selatan. Tapi yang di desa Bawolausa saya kasih kawan. Baru pos PI yang di dekat kampus, kebetulan ada berkat Tuhan, dulu waktu kerja saya bisa beli lahan di situ, tapi karena tidak tuntas, jadi bubar. Yang di Gunung Sitoli yang tetap bertahan. Waktu di Pematang Siantar itu di pelatihan di Jalan Bali itu, Bang.
Iya, Balai Diklat Kehutanan itu. Ya, dekat pelayanan kita juga. BDK Pematang Siantar. Ya. Oke, Tuhan berkati, Bang. Terima kasih. Ya, shalom. Tuhan berkati. Sekali Pak Pendeta Terima kasih Pendeta Sijabat ya yang sudah memberkati. Memang saya menyambung sakit stroke ya. Saya dulu 2016 juga saya kena stroke, mulut saya mencong ya. Jadi kebal gitu ya. Memang seperti yang tadi dikatakan memang benar itu kita harus minum jus bawang putih tunggal, jahe merah, madu, cuka apel sama lemon itu di jus, dimasak. Udah begitu diminum setiap hari 1 sendok makan aja. Setiap hari minum itu. Selama 3 bulan, maaf kata ya, saya jamin sembuh stroke-nya. Tapi juga dengan catatan nggak boleh lagi kita makan daging ya, makan daging kayak kambing, udang, cumi, pokoknya yang kolesterol itu udah nggak boleh lagi. Yang kita boleh makan tuh ikan sama burung, sama ayam, udah, yang lain nggak ada, nggak boleh. Ya itu saya jalanin. Dan setiap pagi kalau kita bisa ya minum apa itu jus ketimun sama jus seledri itu 2 hari sekali apa 3 hari sekali. Saya percaya kalau kita jalani itu rutin, kita akan sehat terus, nggak tergantung sama obat. Tapi dengan catatan ya jaga makan juga ya, nggak boleh sembarangan lagi kita makan. Karena dulu maaf kata ya, saya kalau seminggu nggak 2 kali makan sate kambing itu nggak bisa. Pasti kesukaan saya itu sate kambing sama sop kaki kambing. Nah ini penyakit ya. Kita sebagai hamba Tuhan harus juga jaga ya. Karena Tuhan memberi pilihan buat kita. Apakah kita mau tetap sehat atau kita mau sakit. Itu pilihan buat kita. Karena saya belajar dari Amsal 23 ya. Jika kita diundang oleh para pembesar, kalau kita dihidangkan, kita tergiur dengan makanan yang ada di meja, ya segala macam ya, cukyok, kambing guling, bebek packing ya, kita semua kita hantam, kita sikat. Nah itu ayat 3-nya, Amsal 23 ayat 3. Berarti kita menaruh pisau di atas leher kita siap untuk mati. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya, kalau kita mau berumur panjang ya jagalah pola makan hidup kita. Harus selaras dengan kesehatan ya. Itu pesan saya ya. Siapa sih yang mau kena stroke? Saya rasa nggak ada yang mau ya. Karena jujur kalau kena stroke itu setengah dari kita itu udah hilang. Ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jalan aja kita terbuyung-buyung ya. Teman saya lagi kena vertigo nih, Gunawan Chen ya. Usianya udah 75 tahun yang pernah sharing di firman Tuhan ini. Saya bilang, Pak, makanya Bapak jangan terlalu banyak pelayanan. Jangan suka, maaf kata ya, Bapak rasanya sehat, bisa naik motor kemana-mana. Akhirnya sekarang dia lagi kena vertigo, udah 2 minggu nggak sembuh. Saya berdoa ya, karena dia sudah saya jadwal tanggal 17, tapi dia minta tolong digantikan. Karena vertigonya sampai sekarang dia belum hilang. Saya bilang, gimana? Udah ke dokter? Udah. Saya bilang, terapin minum seperti yang saya ajarkan. Bawang putih tunggal, jahe merah, madu, cuka apel, lemon, di jus, dimasak, diminum 1 hari 1 sendok makan. Saya percaya 3 bulan Anda sembuh total. Amin. Ya, itu aja pesan saya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Derison 1 lagu. Setelah itu hambanya. Ya, mungkin itu ada satu lagi, Beh. Si Pak Firdo. Ada. Firdo dari FGP Menpuri. Oh ya, silakan. Boleh. Ayo, 1 lagi saksian. Perkenalkan Pak Firdo. Shalom, Pedro. Ya, wakil dari Shalom. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Silakan. Anak muda yang energik ini. Habis selesai meeting saya. Haleluya. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu Pak Pedro. Ya, saya Ferdo dari Puri Victory, sudah beristri 2 orang putri juga. Sehari-hari saya berbisnis di bidang insurans saja. Itu aja paling ya, penjemaat di Tiberias Puri Indah. Luar biasa. Oke, God bless. Tuhan berkati. Saya mengundang memang. Ini penting anak muda ini untuk berhikmat. Aduh. Haleluya. Terima kasih undangannya. Oke, thank you.
Tuhan berkati. Ya, kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Nikolas yang bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan rahmat kuasa Roh dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku, inilah hidupku di tangan bentukkan seluruh kehendakku. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan namamu. Mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, silakan namanya. B. Nicola, suaranya di mute itu, B. Speakernya belum dibuka, Pak. Yes. Bapa dalam surga, hamba memohon letakkan hamba di belakang salib suci-Mu, supaya apa yang hamba-Mu bicarakan adalah betul-betul adalah suara-Mu yang Kau pakai dari akal pikiran dan juga bicara dengan segala kemuliaan nama-Mu. Kami akan meninggikan nama-Mu dengan sharing firman yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini mereka yang mendengar adalah rahmat dan berkat yang mereka terima. Buka telinga hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami dapatkan ini betul-betul dari suara kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Yes. Amin. Ya, welcome Ibu Christine from France. Dari Shalom, shalom. Prancis. Shalom, terima kasih. Ya kan? Mercy, ya kan? Dan Mauliate ya. Luar biasa, saya harus katakan itu. Karena memang penting. Ya, tetapi saya tidak akan katakan but, tetapi but artinya yang kata Pak Derikson tetapi itu saya buang jauh-jauh. Haleluya. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan mengatakan dan kita bicara tentang bagaimana hikmat Tuhan. Dan ini sering dan sudah selalu dikatakan tentang hikmat, tapi banyak kita yang kita langgar tentang hikmat ini yang menjadi pedoman hidup itu. Hikmat adalah etika, attitude, ya kan, serta moralitas yang kita katakan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan kalau kita tidak punya attitude kepada sahabat dan semua sesama kita. Maka hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Tadinya saya akan bicara tentang firman Tuhan, tentang yang saya sudah sampaikan pada Pak Mingguan yang pertama, akhirnya saya batalkan, tetapi sudah dibahas kemarin oleh Pak Bambang, ya kan, Tuhan tidak pernah gagal. Hebat. Maka ini jawaban yang luar biasa. Mari kita membaca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Mungkin
Ibu Christine bisa membantu saya? Ya, silakan. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ke 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi, maaf saya baca di ini saja ya karena terlalu kecil kalau yang di sini. Oke. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apapun yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannyalah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Yang berbahagia kita yang melakukan firman. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Christine. Luar biasa. Firman ini begitu sangat hidup. Kalau kita katakan bicara tentang hikmat, hikmat adalah rahmat dan berkat yang kita terima, pastinya dari Tuhan. Hikmat ini memberikan satu kekuatan, di mana Salomo saat itu di ayat 1, ya kan, menjadi menantu Firaun. Menantu Firaun adalah saat itu raja, Salomo adalah raja yang terkaya, yang terkenal pada saat itu. Kalau orang sudah mulai terkenal, biasanya apa yang terjadi? Sombong, angkuh, tinggi hati, dan lupa dirinya.
ya kan? Tetapi khusus di FM ini enggak, ya kan, luar biasa. Apalagi Ibu Kristina orangnya rendah hati. Dan di situ ada Firdo, anak muda, ya kan? Saya mengatakan seperti ini, ketika hidup Salomo menjadi menantu Firaun, apa yang dipikirkan? Dia membuat suatu rahmat dan berkat hikmatnya untuk Tuhan. Dia memberikan yang terbaik. Dia membela Tuhan. Dia mengikuti ajaran ayahnya, Daud. Maka itulah yang menjadi kekuatan dia. Pada saat Salomo mendapatkan sesuatu yang luar biasa, saya katakan hari ini, ketika saya mendapatkan rezeki yang besar, saya dapat kontrak yang besar, ya kan? Ketika saya merasa saya tidak berhikmat, maka saya katakan siapa yang lewat di depan saya, yang saya kenal baik, mungkin juga gembala, mungkin saya nggak akan pernah menegur. Artinya apa? Saya sudah mengubah diri saya dengan yang tadinya naik motor, berubah naik mobil, sekarang sudah menjadi naik mobil mewah. Maka ini yang penting dalam hidup kita. Saya katakan seorang hikmat bagaimana cara mendapatkannya. Ini penting, ya kan? Salah satu hal yang menjadi sosok Salomo begitu terkenal adalah hikmat. Tertulis bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak akan ada orang yang begitu berhikmat seperti dia. Bahkan Ratu Negeri Sheba pun datang berkunjung untuk membuktikan dan merasakan sendiri hikmat Salomo. Ratu Sheba dari Afrika, satu raja-raja 10. Apa yang terjadi? Ratu Sheba terkagum-kagum. Ratu Sheba begitu tahu mendengarkan, saya katakan kembali, saya ulangin karena dulu belum ada WA atau belum ada yang namanya Zoom dan sebagainya. Tapi Ratu Sheba hanya mendengar, benar nggak sih yang namanya Salomo ini begitu berhikmat? Saya akan coba. Saya akan bawa hadiah-hadiah yang mewah buat beliau. Ada emas, ada perak, ada juga kayu bahar ya, kayu yang memang yang mahal ya. Coba. Dan dia berjalan menaiki sebuah kapal yang perjalanan cukup jauh, tapi luar biasa. Terus terang aja, Ratu Sheba bukan dari kerajaan yang besar, yang dianggap kalau sekarang ini boleh dibilang kalau orang besar bertemu orang yang kecil, saya katakan banyak sekali orang-orang yang sekarang itu melihat sesuatu dari kekayaannya. Siapa yang akan bertemu saya? Kapan dia akan bertemu? Yang seolah-olah, oh dia nggak punya apa-apa. Udahlah, buat apa dia ketemu kita? Buang-buang waktu. Iya kan? Tetapi yang hebatnya, Salomo tidak menilai demikian. Hanya dia punya hikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Ini Ratu Sheba ini dari jauh. Nggak usah, dia ini nggak berharap bawa apa-apa. Tetapi dia mau datang, kenapa? Ada apa? Kita harus sambut dia. Berikan yang terbaik. Ketika Ratu Sheba datang dan menikmati itu, luar biasa. Ratu Sheba, apa yang saya dengar lebih daripada yang saya terima. Maka apa yang saya bawa, saya akan berikan kepada Salomo. Itu secara manusia. Apalagi Tuhan. Ketika kita berhikmat, kita tahu, maka Tuhan siap menjadi ahli warisnya. Ahli waris yang siap dia berikan kepada kita. Hikmat membuat Salomo memiliki cara pandang luar biasa terhadap hidup. Hal ini terlihat dari kitab yang ditulisnya, yaitu Pengkhotbah Hikmat, memampukan Salomo membedakan apa yang benar dan salah, serta membantu mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Karena begitu penting hikmat, banyak orang yang menginginkannya. Lantas, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Saya katakan satu. Poin yang pertama adalah hikmat diberikan kepada yang meminta. Maka di firman Tuhan dikatakan bahwa 1 Raja-Raja 3 ayat 9-12, hikmat akan diberikan kepada mereka yang meminta, karena Salomo meminta, Tuhan pun memberikan kepadanya hikmat yang luar biasa. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta sesuatu, Salomo hanya minta hikmat supaya ia bisa memimpin bangsa ini yang begitu besar. Karena tahu Salomo masih anak muda, masih anak yang memang baru belajar, tapi dia tahu Tuhan ada di pihak dia. Maka Salomo hanya meminta satu. Kekuatan Salomo adalah engkau ya
Di ayat 6, Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Ayahku sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Haleluya. Hikmat ini luar biasa. Ketika kita hidup benar, setia, dan jujur secara manusia, maka kalau seorang pekerja, kalau saya setia, jujur, dan apa adanya, maka si tuannya begitu sayang. Sama dengan kisah Yusuf. Apa? Yusuf tidak pernah melakukan hal yang salah. Semua diserahkan kepadanya, ya kan? Karena apa? Yusuf tahu ketika dia diberikan tanggung jawab itu, dia tidak pernah melakukan hal yang jahat. Maka kami di FGB Min pun diajarkan bahwa kita berbisnis harus benar. Jangan berbohong, jangan menipu, jangan membuat orang lain sakit hati. Bahkan ketika kita membangun, saat kita membangun dan pada waktu peresmian, yang pemilik pembangunan itu, yang milik bangunan gedung itu adalah dia mengucapkan terima kasih Pak Niko. Waktu dia berterima kasih, Tuhan hadir. Ini adalah hikmat yang besar. Karena ucapan terima kasih itu kita lakukan dengan jerih lelah. Kita bangun dengan sebaik mungkin. Karena di mata dia tidak ada yang pernah cacat. Apalagi Tuhan melihat. Apa yang menjadi spesifikasi, apa yang menjadi haknya si yang punya bangunan, besi dan sebagainya, kita tidak pernah mengambil keuntungan dari situ, maka Tuhan tahu itu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada hidup kita. Tanggung jawab yang kecil akan menjadi yang besar. Tuhan katakan, jika kau setia dalam perkara yang kecil, aku akan setia dalam perkara yang besar. Baik. Dia Allah yang Maha Tahu, mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan tanpa kita mengatakan, namun dia juga ingin kita meminta dan mendoakan apa yang kita harapkan. Kalau kita menginginkan hikmat, jangan lupa berdoa untuk meminta dari Tuhan. Jangan lupa pernah kita berhikmat. Jangan lupa saya katakan, Tuhan, kalau engkau memberkati saya, kalau engkau memberikan sesuatu kepada saya, ingatlah Tuhan, jangan sampai saya ini lupa kepada engkau. Jangan sampai saya ini meninggalkan engkau. Saya ingin semakin engkau memberkati, semakin intim saya kepadamu. Karena apa yang engkau berikan kepada saya adalah sesuatu yang luar biasa. Engkau percaya, engkau melindungi, bahkan engkau memberkati. Sehingga saya siap menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu haleluya. Tuhan memberikan berkat itu. Siapapun yang punya talenta. Seperti Ko Chandra, dia punya talenta untuk mendoakan orang yang sakit. Ya kan, dia punya talenta untuk mengusir roh jahat. Ketika dia melakukannya hanya untuk Tuhan, maka Tuhan hadir. Tapi dia melakukannya untuk mencari sesuatu yang lain, misalnya, contohnya, dia berharap sesuatu, atau PK. PK itu ada dua, ya kan? PK itu ada persembahan kasih, ada juga pemulihan kasih. Ya kan? Artinya tidak berharap sesuatu. Saya katakan juga dengan Ko Chandra, kalau memang sakit, pergilah. Cari Tuhan Yesus, jangan cari BPJS. BPJS itu adalah berserah pada Yesus saja. Itu Gembala Komingguan yang katakan itu. Jadi artinya apa? Ketika kita berserah kepada Yesus, sama dengan Pak Sijabat tadi katakan, ketika dia yakin dan percaya bahwa doanya disembuhkan, itu hikmat. Maka dia mendapatkan kesembuhan itu. Haleluya, Tuhan berkati. Lalu yang kedua, hikmat berasal dari Tuhan dan sikap takut akan Tuhan. Kalau dikatakan di sini 1 Raja 4 ayat 29 sampai 30, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang besar serta akal yang luas serta dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita lihat, dan apa yang kita tidak dengar, itu yang terjadi. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan melihat ini orang mampu, maka dia siap melindungi dan menolong, bahkan melakukan pekerjaan itu untuk kita. Maka kita sekarang katakan di COVID-19 ini, banyak sekali terjadi sesuatu di luar pikiran kita. Coba seorang pengusaha yang besar,
yang mempunyai ketika COVID yang pertama, ketika anak istrinya meninggal, dia seorang pengusaha besar dan akhirnya dia pun mati, loncat dari apartemen karena apa? Dia bilang, saya udah sia-sia hidup. Harta yang saya punya nggak ada gunanya lagi. Lebih baik saya mati bersama istri dan anak-anak saya. Orang yang tidak beriman. Coba katakan, ketika kita, saya katakan, saya tidak kena COVID, tapi saya sakit. Sakit itu cukup menderita, sama dengan Pak Hendra sekarang. Saya yakin, Pak Hendra dalam lawatan Tuhan. Ketika didoakan, Hendra menerima itu, yakin dalam nama Yesus dia akan sembuh. Dia akan membuka hatinya, Tuhan pimpin. Tuhan tolong, ampuni saya. Hikmat inilah yang membuat kita menjadi kuat. Jadi hikmat yang kedua tadi adalah hikmat berasal dari Tuhan dan sikap takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 26. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya, Tuhan memberikan berkat itu. Hikmat berasal dari Tuhan, namun bukan berarti setelah berdoa, memohon hikmat, kita tak perlu melakukan apa-apa lagi. Nah, selain meminta apa yang harus kita lakukan agar mendapatkannya, kita duduk diam dan merenung. Nggak boleh juga seperti itu. Kita boleh berharap kepada Tuhan, kita lakukan pekerjaan itu, tapi kita harus melakukan pekerjaan itu dengan sendirinya. Sehingga apa? Hikmat itu adalah hikmat yang benar yang kita terima dari Tuhan. Luar biasa, waktu cepat sekali ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita merasakan takut akan Tuhan, bahwa kita semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang mau kita lakukan adalah, saya harus berdoa. Coba katakan. Coba kita di sini ingat nggak? Ketika orang keluarga seberang, ketika dia mau makan, dia bilang apa? Bismillah. Ketika dia mau pergi, Bismillah. Anaknya baru lahir disambut dengan kupingnya, disebutin apa itu doanya? Saya nggak ngerti. Kita jangan kalah dengan itu. Anak yang baru lahir seperti mingguan yang hari ini akan datang, sebutkan di samping telinganya bahwa Tuhan menyertaimu, nak cucuku. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan melindungimu, dan engkau menjadi ahli waris Tuhan. Hiduplah benar, jujur di mata Tuhan, dan setia. Maka itulah doa-doa kita kepada setiap anak kita. Kenapa banyak orang-orang yang terjatuh? Kenapa banyak orang-orang yang menderita? Karena apa? Dia bekerja dengan cara logika manusia. Dia tidak bekerja dengan cara Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan lewat kiri, dia lewat kiri. Jangan lewat kanan, dia lewat kanan. Maka itu yang terjadi. Selalu dalam hal-hal, terutama di rumah tangga sekarang ini, banyak terjadi yang namanya perselingkuhan, kebobrokan iman, serta banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar. Padahal, saya katakan kemarin dalam Sakramen Kudus pada saat adik saya bertobat kemarin dan mereka menikah di pernikahan kudus, saya katakan, suaminya yang sudah bertobat, saya mendoakan 15 tahun, ya kan, suaminya saya katakan, kamu sudah tahu kejelekan adik saya. Kamu sudah tahu bagaimana tingkah adik saya. Jadi, itu yang kamu pegang, bukan kelebihan atau kekuatannya dia, tapi lihatlah kekurangannya. Dan saya bilang dengan adik saya, kamu sudah tahu suamimu yang kemarin baru bertobat? Lihatlah. Lihat dia, kekurangannya apa, kelemahannya apa. Kalau dia jarang berdoa, ajak dia berdoa. Kalau dia suka masih melakukan hal yang tidak baik, kamu tetap berdoa dan ingatkan dia. Jadilah suami yang setia. Jangan terjadi hal-hal yang negatif di dalam hubungan keluarga, karena kamu sudah melewatinya cukup jauh. Nah, inilah hikmat. Maka di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya lanjutkan yang ketiga, untuk mendapatkan hikmat tidak cukup hanya meminta, tetapi juga harus hidup dalam takut akan Tuhan.
Hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tak terpisahkan. Ketika Salomo mulai bermain-main dengan dosa, nah, ini orang kalau Tuhan sudah percaya kepada Salomo. Tuhan sudah berikan hikmat apa yang dia minta. Tapi dia bermain-main dengan dosa. Sehingga apa? Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Yang tidak takut, yang tidak takut Tuhan dan menyembah Allah lain. Maka Tuhan pun pergi dari Salomo dan tidak lagi meneguhkan kerajaannya. Ini yang terjadi kepada banyak orang. Maka ketika kita makin diberkati, ingatlah. Jangan kita sembarang melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Jangan sembarang kita coba melawan Tuhan. Ya kan? Coba dengan hitungan 700 sampai 300 saya nggak ngerti. Yang bisa ngitung itu zamannya dulu mungkin Pak Derikson. Kenapa bisa sampai 700 istrinya? Saya juga bingung bagaimana caranya. Ya kan? Karena setahu saya zaman dahulu kerajaan itu di zaman Ratu Esther, bahwa Raja Ahasuerus itu dia tidak tidur kepada ratunya. Dia tidur sendiri-sendiri. Ratunya tidur tempat lain. Ada satu asrama mes khusus, tempat tinggal khusus. Tapi kalau saat dia tidak dipanggil dan rajanya lagi kepusingan, urusin yang lain dan sebagainya, rajanya berhak pancung itu ratu. Rajanya berhak mengusir itu ratu. Itu yang terjadi dengan Ratu Westi. Zamannya itu berarti ratunya, ketika saya rindu dengan siapa? Oh, Ratu Eli, panggil Ratu Eli. Seperti itu mungkin ya. Gambarannya seperti itu. Baik, kita lanjut kepada 3 yang terakhir adalah hikmat bergantung kepada diri sendiri. Haleluya. Maka tadi yang terakhir saya katakan yang kedua tadi, coba ketika hikmat Salomo itu mulai bermain-main dengan dosa, dengan memiliki istri 700 dan 300 gundik, yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah Allah lain, mengikuti istri-istrinya itu, maka Tuhan pun pergi dari Salomo dan tidak lagi meneguhkan kerajaannya. Hati-hati, iya kan? Kalau kaya, kayalah untuk Tuhan. Kalau cantik, cantiklah untuk Tuhan. Kalau ganteng, gantenglah untuk Tuhan. Dan kalau yang muda, seperti Ferdo, mudahlah untuk Tuhan. Karena kamu dipersiapkan Tuhan menjadi orang pebisnis dan imam yang baik. Kalau hari ini Pak Sijabat yang tadi sembuh, juga saya percaya yang lain sembuh. Pak Yahya yang sakit, hari ini, dalam nama Yesus, dia sudah sembuh dan kerja. Maka itu hikmat kita adalah bersaling-saling mendoakan, memberikan kekuatan. Maka ketika hikmat orang itu hilang, dan dia lari daripada Tuhan, hati-hati. Maka Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan akan pergi dari Salomo dan tidak lagi meneguhkan kerajaannya. Kerajaan itu bisa usaha kita, pekerjaan kita, bisa segala-galanya yang kita miliki itu hilang. Dan itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa ketika kita setia, maka Tuhan lebih daripada setia. Tapi ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Tidak pernah meninggalkan kita. 3, hikmat bergantung pada diri sendiri. Yang terakhir, ya kan? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8. Lalu dia menyatakan, adakan percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Luar biasa Daniel ini, ya kan? Bukannya karena ia makan makanan raja dia akan menjadi berkat, tetapi makanan raja justru itu dibilang adalah najis buat dirinya. Makanan yang bersih adalah betul-betul makanan yang disiapkan tentu bukan dari makanan raja, tapi dipersiapkan hanya khusus untuk mereka, yaitu sayur dan buah-buahan. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Daniel 1 ayat 15. Nah,
Dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan pengertian, ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi dari seluruh kerajaan. Daniel itu luar biasa. Ketika dia berhikmat, dan dia setia dan taat kepada Tuhan, dan dia melawan, tapi ada Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang membela, sehingga apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar pun bisa sujud di kakinya. Ini tidak main-main. Kalau raja sujud itu ada sesuatu, raja yang tahu bahwa Allah Daniel ini luar biasa. Allah Daniel ini hebat. Tapi apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar bertobat? Enggak. Raja yang bebal tidak akan pernah bisa bertobat. Orang Israel banyak tahu tentang bagaimana Tuhan memberikan mukjizat kepada bangsa-bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka menyalahkan Musa, melawan Tuhan. Sehingga yang harusnya 4 tahun dia bertemu dengan tanah Kanaan, ini bisa 40 tahun. Hanya terjadi ini dan bisa terjadi kepada kita. Lanjut. Dan hidup bukan hanya bergantung kepada Tuhan, tetapi juga diri sendiri. Tuhan sanggup memberikan hikmat, tapi kita juga perlu memerhatikan cara hidup kita. Dan Daniel dan ketiga temannya memiliki kepandaian yang luar biasa, bukan semata-mata karena keempat tahu bahwa tetap mereka tahu keempatnya berhikmat. Mereka harus menguduskan diri dan menjaga kesehatan. Dan 1 Korintus 15 ayat 33 mencatat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hikmat Tuhan tak akan berperan maksimal jika kita tidak mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh dan pikiran kita. Baik, satu hal di dalam kehidupan kita, ketika kita terhilang dengan dekat kepada Tuhan, maka hikmat pikiran kita pun hilang. Dan kita masuk ke dalam dunia baru yang bergaul dengan kuasa kegelapan. Maka saya katakan ketika ada keluarga satu, saya tidak sebutkan namanya di FGB Men, saya ulangin kembali, ya kan, masih ada waktu ya, 5 menit, 5 menit, saya bersaksi, orangnya pintar membaca firman, setiap hari ia menulis firman, dia tahu isi firman. Pada satu saat, ketika dia mau pergi ke FGB Men, dia bawa gitar, karena dia bisa bermain gitar, tetapi apa yang terjadi, dia tidak berhikmat. Maka gitarnya itu dititipkan di mana? Dititipkan di pos satpam. Tapi istrinya tahu dia pergi ke FGB Men. Luar biasa. Nah, setelah tahu seperti itu, baru paginya dia telepon istrinya bahwa, bukan malam itu gitarnya dipulangin sama satpam. Loh, suami saya mana? Pergi. Saya nggak tahu kemana. Ketika dia telepon ke kita, dia tidak datang, ternyata dia pergi ke Dugem, ya kan? Ini hikmatnya, saya juga bingung. Kenapa dia tahu firman dan mengerti firman, justru itu yang dilanggar. Besoknya luar biasa. Saya lihat dia sudah bertobat, dia naik motor, dia bawa gitar, dia bernyanyi. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ya kan? Setelah dia main gitar, bernyanyi, sharing firman, jam 9 lewat, kita pulang dan sebagainya. Ternyata dia tidak pulang ke rumah. Hikmatnya larinya ke tempat Dugem kembali. Apa yang terjadi? Maka dia jatuh. Dia katakan, Mi, saya mohon maaf. Kenapa? Saya jatuh kembali ke dalam dosa. Coba. Saya hanya tanya, berapa lama kamu sudah jatuh ke dalam dosa seperti ini? Saya jatuh dalam dosa ini sudah 10 tahun. Coba, bayangkan. Terus kamu sudah tahu firman? Saya sudah mungkin lebih dari 10 tahun sudah tahu firman dan mengerti. Saya ikut banyak kegiatan gereja. Ini, saya katakan ini adalah contoh. Maka saya katakan ketika kita mau berhasil, pegang 3 tadi. Ya kan? Artinya apa? Hikmat Tuhan luar biasa kepada kita. Jaga hidup kudus kita. Buatlah menyenangkan hati Tuhan. Jangan membuat Tuhan sedih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita jahat, Tuhan tetap baik. Kita marah, Tuhan tetap baik. Kita benci, Tuhan tidak akan pernah membenci kita. Tuhan tetap menunggu. Sampai kapan kamu bertobat?
Maka ini satu janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika kita meninggalkan dan terlalu seperti Salomo, maka ia tinggalkan kerajaan itu. Dan kerajaan itu akan hancur. Artinya apa? Kerajaan itu siap dihancurkan oleh iblis. Maka percayalah hari ini, kita semua yang ada di sini, mari kita jaga nama baik Tuhan. Kita berikan hikmat yang baik. Berjagalah selalu hidup dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi salah satu kekuatan hidup buat kita. Apapun yang terjadi, dimanapun kita, ada yang di Tapanuli, ada yang di Jakarta, ada yang di Prancis, ada yang di Nias, ada juga yang di mana-mana. Kita bersatu bergandengan tangan. Kita pegang erat kasih Tuhan. Bahwa hikmat Tuhan luar biasa. Hari ini, kalau Anda sebagai seorang gembala, jangan pernah menyerah dengan jemaat. Biarlah jemaat itu tugas Tuhan yang mengirim kepada, tinggal kita bagaimana mengolah jiwa-jiwa itu. Sekalipun satu orang jiwa saja, ya kan, maka kita tidak pernah menyerah. Jangan mata kita selalu melihat makin banyak jemaat, makin kita bahagia. Tidak seperti itu. Pak Jabat juga tadi juga katakan, kalau terus terang saya katakan, di FM ini jangan semua pekerjaan apapun diserahkan semua kepada gembala. Karena gembala itu hanya monitoring, hanya berdoa dan melihat keadaan kita. Gembala adalah wakil Tuhan. Jadi setiap ada masalah sedikit dan sebagainya, mari kita bergandengan tangan. Baik itu masalah kesehatan, baik masalah keuangan, masalah apa saja. Ya kan, jangan seperti Pak Jabat katakan, ada jemaatnya lampunya mati satu, dia lari kepada gembala. Ini juga saya rasa nggak fair, nggak adil, ya kan? Maka terima kasih hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan hikmat kepada kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat Salomo ini menjaga kami supaya kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami sering sekali jauh kepada Engkau ketika kami menikmati dunia ini dan kedagingan kami. Sering kami selalu membuat Engkau sedih, tapi Engkau selalu menunggu dengan tangan-Mu yang selalu siap memeluk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mencintai kami, Engkau rela mati demi kami di kayu salib. Sampai terakhir Engkau menyebut dan mengampuni dosa-dosa bagi mereka yang menyalibkan Engkau. Terima kasih atas hari ini. Hamba menyampaikan dengan segala rahmat kasih-Mu. Kiranya hikmat ini kami terima dengan semuanya, agar kami menjadi pelaku yang hebat di mata-Mu. Membawa jiwa-jiwa dengan segala kemenangan. Akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita katakan yang percaya kepada Yesus, Allah adalah. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Ya, terima Baik, kasih saya kembali untuk hambanya, Bapak Nikolas yang sudah memberkati kita semua ya. Amin ya. Memang kita Amin. selalu harus minta hikmat sama Tuhan ya. Jadi jangan kitabah juga ya. Seperti saya kalau mau bawa firman itu saya minta hikmat sama Tuhan. Apa yang saya harus bicarakan Tuhan? Ketika saya mau bawa sharing firman Tuhan itu kadang-kadang maaf kata ya, itu suara Tuhan itu audible banget. Saya tidur pun dia sempat bicara sama saya. Saya langsung kaget bangun. Saya langsung terus dengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Itu saya langsung ambil buku, saya tulis. Apa Tuhan yang harus bicara? Oh begini, begini. Ya itu. Ya, kita harus minta hikmat sama Tuhan. Pewahyuan itu penting ya di dalam kehidupan kita orang percaya. Seperti saya kalau mau berpergian juga, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, bolehkah aku pergi Tuhan? Nanti kalau kayak seperti saya ingat ya, waktu ketika saya kena stroke itu ya, saya dengar suara Tuhan itu. Ketika waktu itu di tahun 2016, saya ingat banget di bulan Juli, itu tempat ruko saya itu dari saya beli 2009 sampai tahun 2016, saya nggak pernah pakai itu tempat. Saya selalu sewain ya. Saya dapat uang sewa ya, uang kontrak. Untuk hidup saya, 2013 itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi Tuhan kunci itu semua pintu berkat ya, agar saya menyerahkan dirinya sepenuhnya buat Tuhan. Tuhan mau saya
full heart, bukan full time lagi, full heart. Akhirnya saya lakukan, sekalipun dengan air mata ya. Istri saya bilang, Papa salah apa ini? Kayaknya ada dosa nih. Kok kita nggak diberkati? Padahal dulu saya pedagang mobil ya. Saya diberkati banget tahun 2007 sampai 2012 itu saya diberkati banget. Tapi ketika 2013 Tuhan stop itu kerannya. Ya, saya nangis, Tuhan. Saya udah mau, anak saya mau merit nih bulan Desember. Saya minta ada lagi penyewa yang baru, Tuhan. Itu bulan Juli loh, 2016. Tuhan bilang apa? Bolehkah tempat ini aku pakai untuk aku ibadah? Wah, bayangin ya, waktu itu saya masih jadi evangelis ya, penginjil. Saya cuman pinjam tempat sama teman. Sedangkan tempat saya sendiri pun disewa untuk saya dapat uang untuk kehidupan saya. Tapi ketika Tuhan izinkan di bulan Agustus itu saya kena stroke loh. Bayangin, anak udah mau merit bulan Desember 2016, bulan Agustus saya kena stroke. Tuh, bayangin, anak saya itu sampai nangis loh ke rumah sakit. Dia bilang begini, Papa nggak boleh mati. Papa harus sehat. Papa harus hidup. Papa harus nyaksiin saya berkeluarga, Pak. Wah, itu ketika itu saya dengar suara itu aja saya nangis. Tuhan, waktu itu saya sempat komplain ya di rumah sakit. Kenapa aku diberi sakit ini, Tuhan? Sedangkan jadwal aku kan penuh. Aku melayani Kau dengan kesungguhan hati. Tuhan diam loh. Nggak bicara sedikit pun. Selama hari ketiga itu baru Tuhan bicara. Apa yang dia katakan? Bolehkah tempat itu aku pakai untuk kemuliaan namaku? Jujur loh. Saya kalau mau berserah kan saya harus persetujuan dengan istri sama anak ya. Akhirnya saya bilang sama istri sama anak, bagaimana ini tempat kita, apa kita serahkan buat gereja aja. Istri saya nggak setuju pertamanya, anak-anak saya juga nggak setuju. Tapi saya bilang gini, seandainya Papa kena stroke-nya seperti yang di sebelah Papa ini. Kan waktu itu saya kena stroke itu ada 3 orang di kamar saya itu. Yang sebelah kiri itu stroke-nya berat, sampai dia meraung-raung udah 15 hari. Sakit, meraung-raung dia, udah nggak bisa bicara, mati sebelah. Dan di sebelah kanan saya, itu sakitnya lebih parah lagi. Itu Pak Chandra Kirana itu, yang besuk saya itu ya. Ketika itu Pak Chandra Kirana doain sebelah kanan saya itu. Ya, saya dengar Pak Chandra Kirana doakan ya. Tapi apa yang terjadi besoknya? Yang sebelah kanan saya itu meninggal loh. Ya, Pak Chandra pun kaget. Dia tanya sama saya, Om Iwan, bagaimana yang sebelah? Apakah sudah sembuh, sudah sadar? Sudah meninggal Pak Chandra. Wah, ya, waduh, itu saya takutnya bukan main. Ketika saya melihat keadaan seperti itu ya, saya nggak bersungut-sungut lagi. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan ketika dokter ponis saya nggak boleh naik motor lagi selamanya. Seumur hidup saya nggak boleh naik motor lagi. Gimana? Sedangkan saya kehidupannya itu saya sukanya naik motor lebih cepat ya, lebih gampang gitu ya. Tapi saya komplain perkataan dokter. Saya bilang di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidupku. Dan dia pasti menyembuhkan aku. 5 bulan Tuhan sembuhkan saya total. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik. Ya. Saya sampai hari ini, saya menyadari ya, hidup kita ini kan, hidup dan mati ini kan di tangan Tuhan. Kita harus berhikmat juga sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bukan hanya panggil ya, tapi pilih kita menjadi anaknya, kita harus tetap lakukan itu, bagian itu. Ya, jangan kita maunya kita sendiri, nggak boleh seperti itu. Kita minta hikmat sama Tuhan. Kan hidup kita ini nggak bakalan lama-lama ya, ada ibaratnya ada waktunya, ada apa itu orang bilang kesempatan yang Tuhan kasih. Ayo kita raih kesempatan itu, ya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Saya mendengar kemarin ibadahnya dari EPMD ya, pagi-pagi itu pendeta perinatal purba. Sekalipun maaf kata ya, kita sudah melayani Tuhan dan kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti anak cucu kita itu diberkati ketika kita mau berserah penuh dan melayani Tuhan sungguh-sungguh.
Itu saya lakukan sampai hari ini ya. Kenapa? Karena hidup kita ini kan ada di tangan Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, saya percaya usia lanjutmu akan kupelihara. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Amin. Yuk kita tetap setia, taat sama Tuhan. Ya, jangan neko-neko sama Tuhan. Itu yang saya dapat ya. Saya percaya hikmat Tuhan itu buat kita itu adalah janji hidup kita kepada Tuhan. Amin. Saya janji Tuhan, hidup dan matiku aku serahkan, dan saya percaya jika aku setia, aku taat melayani Engkau Tuhan, maupun taat memberkati hidup saya. Amin. Ya, burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung aja Tuhan pelihara, ya. Masa kita anak Tuhan, biji matanya Tuhan nggak pelihara kita. Pasti Tuhan pelihara. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Edson Sidabat satu lagu sebelum. Saya satu lagu aja. Pak Edson nanti terakhir. Boleh. Silakan Pak Nicholas. Nanti Pak Nicholas, Pak Joni, doa syafaat. Ya, doa syafaat Pak Joni Iskandar. Nanti bincang-bincang Pak Edson Sidabat ya. Siap Pak, siap. Tuhan berkati. Lagu ini sudah cukup lama kita nggak dengar, tapi kita percaya. Ketika kita berhikmat, kita bingung, kita mau kemana. Tapi percaya, dengan hikmat yang penuh dalam hidup kita dekat kepada Tuhan, maka kita merasakan kehadiran Tuhan dan kita dimenangkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, seperti aku mengapa, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati mengapa, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Engkaulah kekuatan cintaku, tempat perlindungan diriku. Saat badai menerpa, ku takkan goyang. Aku percaya Engkau penopangku. Engkaulah Yesus, juru selamatku. Engkaulah Yesus, pembelaiku. Sampai selamanya ku tetap setia. Sampai selamanya ku tetap percaya. Karena Kau Tuhan,
Allah pembelaku. Baik, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Ya, Pak Joni Iskandar. Baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali di dalam Zoom meeting ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya itu karena karunia daripada Engkau sendiri untuk kami. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas kesempatan pada sore menjelang malam ini, di mana Engkau telah mengutus anakmu, Bapak Evangelis Nicholas Liang, untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu yang telah kami dengar dan kami simak dengan baik mengenai hikmat Tuhan. Tuhan, kami tahu betapa pentingnya hikmat bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Kau memberikan roh hikmat kepada kami semua, agar supaya kami boleh menjalankan apa yang Kau perintahkan pada kami. Dan setiap langkah hidup kami serahkan padamu Tuhan. Biar melalui hikmat-Mu, kami dapat mengetahui apa yang Kau inginkan, apa yang Kau perbolehkan untuk kami lakukan, dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu yang luar biasa itu selalu menyertai kami di dalam menjalani kehidupan kami, kapanpun, dimanapun kami berada. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Nicholas Liang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau mau memakai Pak Nicholas Liang lebih heran lagi di dalam pelayanannya, sehingga ia boleh dipakai oleh-Mu menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada, yang mendengarkan apa yang disampaikan melalui firman. Biarlah Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati usaha dan segala pelayanannya Tuhan, agar supaya semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan, supaya Engkau selalu menyertainya dimanapun dia berada. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk gembala kami di Family Ministry ini, yaitu Bapak Pendeta Komingguan, yang sudah Kau pakai untuk menyalurkan berkat-Mu melalui Zoom meeting ini Tuhan. Kini Kau memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, memberkati juga anak-anaknya yang berusaha di dalam bidangnya masing-masing. Karena kami percaya Tuhan selalu memberikan hikmat, marifat kepada Pak Komingguan dan anak-anaknya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pak Pendeta Hendra Winata yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya pertolongan-Mu turun atas Pak Hendra. Jamah dia di dalam nama Yesus. Biarlah sakitnya boleh Kau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib dan darah-Mu yang suci. Kami percaya Tuhan, dalam doa kami yang kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau jamah Pak Hendra, agar supaya dia sembuh dari sakitnya Tuhan dan boleh melayani Engkau kembali di dalam kesehari-hariannya dan berkumpul kembali dengan kami di Zoom meeting ini Tuhan. Tolong Tuhan, kasihani Pak Hendra, jamah dia Tuhan, agar dia boleh disembuhkan dari penyakit stroke-nya itu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu, roh-Mu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami
bersatu hati untuk beliau disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana saat ini banyak hal-hal yang harus dibereskan. Dengan adanya kenaikan lonjakan harga-harga kebutuhan bahan pokok seperti minyak sayur Tuhan, yang sampai saat ini belum bisa diatasi oleh pemerintah. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu turun atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan, kalau memang bangsa kami ini suka tidak mengingat akan kasih dan pertolongan, tidak percaya akan Engkau, bahkan mengolok-olok dan mengejek Engkau Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kepala negara kami, Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Mahfud. Amin Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan roh hikmat marifat kepada mereka berdua, agar supaya boleh memimpin bangsa kami dengan hikmat daripada Engkau sendiri dan takut akan Tuhan, agar supaya bangsa ini boleh dipulihkan sedikit demi sedikit Tuhan, karena kami percaya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua kabinet menteri yang setelah ditunjuk oleh Presiden untuk membantu sebagai pembantu Presiden. Kau berikan juga kepada mereka kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka di dalam pelayanan untuk masyarakat, agar supaya masyarakat kami boleh semakin baik di dalam keuangan, ekonomi maupun untuk kesejahteraan. Tuhan, kami berdoa juga untuk MPR, DPR sebagai wakil-wakil rakyat telah Kau tunjuk. Biar mereka juga mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Mereka mempunyai kewajiban yang sama dengan lembaga-lembaga lain untuk memakmurkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga semua untuk lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, aparatur negara dan keamanan, ABRI dan kepolisian. Kiranya Tuhan memberikan juga mereka kemampuan untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Dan juga untuk warga negaranya yang ditangani oleh kepolisian. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk Departemen Kesehatan yang menangani COVID-19 maupun Satgas yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Terutama untuk para dokter, para suster atau perawat-perawat yang bertugas untuk merawat pasien-pasien yang menderita COVID, baik di rumah sakit maupun di tempat klinik-klinik yang lain Tuhan. Memberikan roh kesabaran, roh hikmat pada mereka untuk dengan sabar merawat para pasiennya sampai sembuh. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk family ministry ini Tuhan. Engkau telah yang membentuk semuanya ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu selalu menyertai family ministry ini Tuhan, agar supaya family ministry ini semakin solid, semakin kuat. Apalagi sekarang sudah masuk dalam Facebook maupun yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati family ministry ini. Tuhan, berkati mereka yang terlibat di dalamnya, yaitu Pak Derikson Sijabat, Pak Alexander Pandi, Pak Nicholas, dan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati mereka semua, agar supaya family ministry ini boleh banyak menjangkau jiwa-jiwa
melalui Zoom meeting yang kami adakan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman maupun yang akan menyampaikan firman melalui Zoom meeting ini Tuhan. Agar supaya mereka semua diberkati dan juga bisa memberkati orang-orang yang mendengarnya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan roh kesatuan hati kepada kami semua sebagai anggota family ministry ini. Agar supaya kami boleh saling membantu, saling mendoakan, saling menguatkan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan Pak Edison, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani Tuhan. Diberkatilah yang menyampaikan firman Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi pada saat hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita masuk kepada bincang-bincang. Ada banyak sekali. Dan saya percaya bahwa sebenarnya ini adalah topik seminar. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang akan kita ajukan pada saat ini. Makanya Pak Nikolas harus bertanggung jawab ini. Ini masalah. Memang katanya cuma 6 huruf Pak, tapi pertanyaan pasti banyak ini Pak. Nah silakan Pak, kalau bisa sambil makan malam Pak, nanti nggak bisa jawab. Sambil berdoa. Karena setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan, kepada kejadian yang tidak kita pikirkan, maka kita perlu hikmah. Karena itu tema yang Bapak bawa itu sangat-sangat menarik sekali untuk dibincangkan. Yang pertama Bapak katakan tadi bahwa hikmat diberikan kepada yang meminta. Ya, kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan, bukan hanya kepada Salomo. Ya, Salomo juga sama dengan kita. Kalau Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, Tuhan tidak memberikan hikmat kepada saya demo kepada Tuhan. Yang kedua, hikmat berasal dari Tuhan dan sikap takut akan Tuhan. Ya, jadi kita minta hikmat yang berasal dari Tuhan, bukan dari luar Tuhan. Ya, banyak juga hikmat yang dari luar Tuhan. Yang ketiga, hikmat itu bergantung juga kepada diri sendiri. Maksudnya kita itu bukan diatur dengan remote control. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas kita ini sering kita salah gunakan, akhirnya kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa seperti kata Bapak Evangelis Nikolas yang tadi. Ya, makanya kita free will itu sebenarnya Tuhan menghargai kita. Kalau kita dijadikan seperti robot pakai remote control, apa artinya kita ini? Apa harganya kita ini? Tapi biarlah kita, apakah hikmat itu hanya ada di dalam perjanjian lama? Tidak. Dalam masa sekarang hikmat itu masih berlaku. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Ya, itulah pembukaan dari saya. Terima kasih Pak Evangelis Nikolas Liang. Ya, nanti sekali-kali Bapak susun lagi untuk kita bikin seminar khusus Pak untuk hikmat ini Pak. Haleluya, Tuhan berkati. Sungguh luar biasa ini. 6 huruf tapi 6 huruf tapi satu hari nggak bisa menyelesaikannya ini. Selesai. Ya. Ya. Tapi Bapak sungguh luar biasa bisa merangkumnya. Nah, saya berikan waktu kepada senior saya di sini yang saya tahu selalu berjalan dalam hikmat, apapun tantangannya selalu berhikmat. Silakan Bu Grace. Bu Grace, silakan Bu Grace. Oh, Bu Grace. Walaupun tidak pernah bertemu, saya percaya Bu Grace ini penuh hikmat. Ya. Terima kasih. Ini nembak nih, Pak Derikson nembak nih sengaja. Bukan, saya kagum Bu dengan hikmat yang ada pada Ibu. Haleluya.
Saya mau satu pertanyaan, Pak Nikolas. Yes. Apa bedanya hikmat dengan karunia membedakan roh? Karena hikmat datang dari Tuhan, tadi sudah dijelaskan bagaimana Salomo bisa membedakan antara yang baik dengan yang jahat, yang benar dengan yang salah. Kami melayani dengan karunia membedakan roh, kami pun dapat banyak kesaksian melalui karunia membedakan roh. Tapi Pak, hikmat dengan karunia membedakan roh. Itu pertanyaan saya, Pak Nikolas. Akan benar kan Pak Nikolas kan? Bahaya Pak Nikolas ini. Setuju. Haleluya. Jadi Ayo, kalau tanggung jawab Pak hikmat, Nikolas. kalau hikmat dengan karunia membedakan roh ya. Setuju ya, Bu ya? Iya. Kalau hikmat yang Tuhan berikan kepada kita dengan akal jiwa dan pikiran kita. Dengan kemampuan Tuhan yang membuat kita selalu bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Hikmat. Ya. Tetapi kalau karunia Tuhan, ya kan? Tidak semua orang diberikan karunia untuk membedakan roh. Ya. Tetapi kita percaya ketika kita tahu bahwa seperti Ko Chandra, dia tahu roh jahat dan roh yang baik. Kita pun semua diberikan karunia itu. Tapi bagaimana caranya kita mengambil bagian supaya kita mengerti. Tapi ada orang-orang tertentu, seperti kita lihat bahasa roh. Bahasa roh itu siapapun bisa berbahasa roh. Kalau saya mendengar dari Bapak Pendeta Philip Mantova, ya kan, belajar